Santapan Harian Rabu 22 Juli 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-28, ayat ketiga hingga ayatnya yang ke-25. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-5 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga mata rohani kami. Tolong kami melihat keindahan kasih dan kesetiaan-Mu dalam setiap halaman yang kami baca. Penuhi hati kami dengan rasa kagum kepadamu. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berteduh. Amin. 1 Samuel 28 ayat 5-10. Melihat tentara Filistin, Saul ketakutan dan hatinya sangat gentar. Saul lalu meminta petunjuk kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, melalui Urim, ataupun para nabi. Kata Saul kepada hamba-hambanya, "Carilah untukku seorang perempuan pemanggil arwah. Aku hendak menemui dia dan minta petunjuk kepadanya." Hamba-hambanya pun berkata kepadanya, "Ada seorang perempuan pemanggil arwah di Endor." Lalu Saul menyamar mengenakan pakaian lain dan pergi bersama 2 orang. Mereka menemui perempuan itu pada malam hari. Kata Saul, "Menenunglah bagiku dengan perantaraan arwah dan datangkanlah untukku siapa yang akan kusebut kepadamu." Tetapi perempuan itu berkata kepadanya, "Tentu engkau mengetahui apa yang telah dilakukan Saul. Ia telah melenyapkan para pemanggil arwah dan pemanggil roh peramal dari negeri ini. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" Lalu Saul bersumpah kepadanya katanya, "Demi Tuhan yang hidup, engkau tidak akan menanggung hukuman karena hal ini." Sahabat Scripture Union Indonesia, ketika kita terdesak, pikiran kita mudah menjadi kacau dan kita bisa melakukan tindakan bodoh. Nas kita hari ini memberi peringatan bagi kita untuk tidak berlaku seperti itu. Saat orang Filistin berkemah di Gilboa, Saul menjadi takut dan meminta petunjuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik melalui mimpi, Urim, maupun para nabi. Maka Saul mencari seorang perempuan pemanggil arwah, kemudian memintanya untuk memanggil Samuel. Samuel muncul, tetapi bukannya memberitahu Saul akan apa yang harus dilakukan, ia justru memberikan nubuat penghakiman kepada Saul. Tuhan tidak lagi berbicara kepada Saul karena Saul tidak mau mendengarkan firman-Nya. Karena itu juga Tuhan akan menyerahkan orang Israel ke tangan orang Filistin. Bahkan Saul dan anak-anaknya akan mati. Ketika terdesak, Saul yang tadinya menyingkirkan para pemanggil arwah, sekarang memakai seorang pemanggil arwah untuk memanggil roh Samuel. Roh ini sepertinya benar-benar roh Samuel, karena penulis kitab berkali-kali menyebutnya Samuel. Dan karena kita percaya bahwa tulisan yang diinspirasikan oleh Allah pasti benar. Di sini Saul tidak setia kepada Tuhan dan telah meminta petunjuk kepada arwah. Akibatnya ia menerima kematian. Allah memang bisa saja mengizinkan kita melakukan apa yang Ia larang. Dalam keadaan terdesak, kita sering melakukan apa yang jelas kita tahu sebagai sesuatu yang salah. Karena itu, ketika kita berada dalam kesulitan,
Kita harus semakin berhati-hati dengan apa yang kita putuskan, karena keterdesakan kita bisa membuat kita tidak peduli terhadap perintah Allah. Keadaan seperti ini juga menjadi ujian. Apakah kita benar-benar percaya dan taat kepada Allah? Karena itu, apabila dalam kesulitan kita bertindak bodoh dan melanggar perintah Allah, ini adalah kesempatan untuk kita lebih mengenal kerapuhan diri kita. Kemudian bertobat dan mengerti betapa kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk melakukan apa yang benar. Mari kita berdoa. Ketika kami terhimpit oleh ketakutan, tekanan, dan jalan yang terasa sempit, jagalah hati kami agar tidak terburu-buru mengambil langkah yang keliru. Ajarlah kami untuk diam sejenak di hadapan-Mu, sebab hikmat-Mu sering berbisik lembut ketika hati kami belajar tenang. Dalam dekapan lembut kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.